Oke, masih bersama servis Rumah Teknik. Di kesempatan hari ini saya akan memperbaiki rem ya, yang kelihatan di sini. Rodanya itu ada basah-basah, saya perhatikan sudah 3 kali saya perhatikan kok ada basah-basah di roda. Jadi solusinya, apabila kita menemukan basah di roda, jadi kita cari ya, apa penyebabnya roda basah ya. Saya pegang seperti ini, dari bawah seperti ini, dan kelihatan oli, kelihatan minyak yang keluar dari ini ya. Jadi kelihatan minyak yang keluar dari roda tersebut. Jadi bagaimana cara mengatasi? Kita bongkar saja. Jadi sebelum saya bongkar, jangan lupa buat rekan-rekan semuanya sudah mampir di servis Rumah Teknik, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, dan like apa video ini sangat membantu, dan share di media sosial supaya berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan komen apabila ada pertanyaan. Dan sekarang saya akan langsung tangani apa penyebabnya oli yang atau minyak di botol ya, di botol untuk pengisian itu. Apabila mengetahui olinya habis, kita cari solusinya ada di mana. Kenapa oli habis ya? Seharusnya oli rem itu awet. Misalnya kita isi sekali, mungkin bisa dipakai berbulan-bulan ya, mungkin hingga 5 bulan pun belum habis. Tapi misalnya kok belum sampai sebulan oli habis, kita cari apa penyebabnya oli kok bisa habis seperti itu ya. Dan saya melihat di roda itu ada basah di sininya ya, ini rodanya. Saya melihat basah di sininya, di as paling tengahnya di sini ada basah. Lalu kita lihat dari dalamnya di sini, ini semuanya basah ya, keliling di sini. Cuman ini sudah agak kering ya, karena kena panas. Jadi di sini kelilingan itu basah, terutama di sini basah. Jadi apabila melihat ban kok kelihatan basah kena oli, kita cepat-cepat kita bongkar. Masalahnya itu adalah keselamatan kita. Apabila kita setiti, insya Allah kita selamat. Masalahnya ini adalah untuk pengaman kita saat jalan macet atau saat jalan turun seperti itu, atau saat berhenti mendadak. Kita perlu ini. Apabila ini tidak fungsi, maka ya diri kita sendiri taruhannya seperti itu. Jadi langsung kita bongkar saja apa penyebabnya dia basah di bagian ininya, atau silnya yang rusak, atau pistonnya yang pecah seperti itu ya. Jadi langsung buka. Ini tidak bisa dibuka ya. Bagaimana caranya membuka ini supaya bisa kita tarik? Jadi kita buka bagian pentil ya, bagian apa namanya, kita akan buka level di depan di sini, di roda depan level posisinya. Supaya kampasnya bisa dilepas. Rodanya kita putar dulu supaya kita lebih mudah untuk mengerjakannya. Oke, stop di sini. Dan level posisinya ada di sini. Sekarang kita buka supaya roda kita bisa kampas ya, kampasnya bisa kita buka. Nah, kurang panjang ya, kita sambung dulu. Sudah kita sambung.
sampai keluar minyaknya ya. Misalnya belum keluar minyaknya, kita putar terus sampai keluar minyaknya. Oke, sudah keluar minyaknya. Nah, sudah keluar seperti itu, langsung kita buka di sini. Kita tarik. Kalau nggak bisa ya kita congkel. Biasanya mudah bukaannya di sini. Jadi apabila ini basah, remnya kurang pakem ya, masalahnya dia licin. Nah, perhatikan dari mana dia bocornya. Ini paling basah sebelah sini. Jadi ini ya yang basah ya. Pistonnya ada di sini, kita buka saja pistonnya. Atau kampasnya kita buka semuanya. Supaya kita lebih mudah untuk mendeteksi kerusakannya. Yang pertama pistonnya kita buka aja. Apa pistonnya minta ganti atau hanya kita perbaiki saja. Seperti ini ya pistonnya ya. Ini basah keliling. Harusnya ini tidak basah sama sekali, harusnya kering. Ini juga kampasnya sudah tipis ya. Tidak apa-apa, masih bisa dipakai. Ini kita cari dulu untuk bukanya seperti apa cara bukanya. Oh, dari belakang ya buka pistonnya di sini. Tapi nggak usah dibuka dulu, kita jabut aja dari sebelah kanan dan kirinya. Jadi untuk melepas kampasnya di sini itu ada kancingnya di sini. Ini tinggal kita tekan saja. Tapi kita gunakan tang. Kita akan ambil tang dulu. Sekarang kita lepas dulu kampasnya. Seperti ini ya cara bukanya kampas. Sebelahnya juga sama. Kita tekan menggunakan tang lalu kita untir. Jadi ini sudah terlepas, tinggal kita tarik saja. Di pernya kita lepas saja dulu. Di sini juga kita lepas semuanya pernya. Ini ada mantel di sini. Ini nggak dilepas nggak apa-apa ya, gini aja nggak apa-apa. Yang penting kita bisa melepas pistonnya di sini. Sekarang mau kita jabut pistonnya. Apa permasalahannya dia bocor? Bocornya dari sebelah mana saya juga nggak tahu, ini sebelah sini atau sebelah sini. Tapi ini basah semuanya ya.
Langsung tumpah di ring. Jadi di sini kita perhatikan saja hasilnya, biar saja dia tumpah. Kita cari aja, kita buka kanan kiri, apa penyebabnya dia bocor. Nanti kita bersihkan ya, setelah ini kita bersihkan semuanya, kita sikat menggunakan bensin nanti supaya bersih, supaya sil-silnya nanti rapat lagi. Kalau masih bisa kita baiki, misalnya kita tidak bisa kita baiki ya mau tidak mau harus ganti piston ya. Kita buka, kita bersihin saja. Setelah kita bersihin nanti kita kembalikan lagi. Kita lihat dulu bagian sil-silnya ada yang rusak atau tidak. Kalau kita lihat silnya semuanya bagus ya, tidak apa-apa. Mungkin karena sudah lama, mungkin juga mungkin ya aus juga. Jadi kita bersihkan saja. Kita bersihkan menggunakan bensin. Saya perhatikan itu nggak ada masalah ya, tapi kotor bagian dalamnya. Jadi kotoran di dalamnya itu ada seperti kayak noda-noda bertagar seperti itu. Kita bersihkan saja, nanti kita gosok menggunakan amplas yang paling halus. Jangan gosok menggunakan amplas kasar ya, yang bisa bocor. Mungkin silnya sudah tidak rapat. Nanti setelah kita gosok kita kembalikan lagi. Masalah ini saya perhatikan silnya masih bagus semuanya. Sini masih bagus, satunya juga masih. Jadi di sini tuh sepertinya ada ada tagar-tagar daliam ini. Nanti kita bersihkan saja menggunakan amplas yang paling halus. Kalau saya perhatikan di sini silnya masih bagus semuanya. Silnya masih normal semuanya, masih bagus. Mungkin karena kotor ya, jadi dia bocor. Nanti kita bersihkan bagian dalamnya, di situ kita gosok menggunakan amplas yang paling halus, tapi jangan banget gosoknya ya. Yang penting bersih saja untuk membersihkan sisa-sisa tagar yang di dalamnya. Di situ ada hitam-hitam, itu kita bersihkan sampai putih. Nanti setelah kita bersihkan kita kembalikan lagi. Insya Allah sudah tidak bocor setelah kita bersihkan. Dan ini nanti kita bersihkan semuanya supaya nanti apabila ada bocor lagi kita bisa mengetahui. Oke pemirsa, langsung kita lakukan pembersihan saja. Oke, selanjutnya kita lakukan pengamplasan. Amplas yang kita gunakan yaitu ukuran 1000 ya. Jadi ini kita utuhkan saja di sini, nggak usah kita potong amplasnya, kita gulung aja seperti ini. Kita kecilkan supaya bulatnya nanti pas sampai masuk. Kita kecilkan lagi. Kayaknya belum masuk ya, kecilkan lagi. Sudah masuk, jadi kita masukkan aja seperti ini. Kita putar seperti ini sambil kita gosok-gosok. Kita putar sambil kita gosok-gosok ya. Kita kasih bensin di atasnya di sini seperti ini saja. Lalu kita putar, kita gosok. Jadi ini amplas yang paling halus ya kalau beli ya, yang ukuran 1000.
kasih bensin lagi di atasnya seperti ini, lalu kita gosok lagi. Sekarang kita cek ya, apakah sudah hilang hitam-hitamnya di dalam. Sambil kita kasih bensin, kita cuci menggunakan bensin, kita gosok dulu menggunakan jari kita. Kayak masih ada hitam-hitamnya di dalam ya, masih ada hitam-hitamnya, kita gosok lagi sampai habis hitam-hitamnya di dalam itu. Kita akan gosok lagi, kita kecilkan lagi. Jadi cara menghasilkan seperti ini. Sampai kecil. Setelah sudah kecil kita masukkan. Oke, sudah masuk. Akan kita lakukan penggosokan lagi. Kita kasih bensin dulu di atasnya. Seperti ini, kita kasih bensin di atasnya. Lalu kita gosok lagi. Kita putar aja seperti ini. Ini juga sudah bisa gosok, kita putar seperti ini. Sekarang kita gosok yang hitam-hitam saja. Kita kasih bensin. Kita kasih bensin lagi sampai kelihatan bersih ya di dalamnya di sini. Jadi bensinnya kita taruh di gelas seperti ini. Kita kasih bensin. Kita bersihin sampai bersih yang ada hitam-hitam di dalam di situ. Misalnya nanti kok masih bocor ya kita ganti ya solusinya ya. Ini apabila masih bisa kita atasi ya kita atasi, misalnya nggak bisa ya kita ganti saja yang baru. Kalau ada karetnya, ganti karetnya saja. Selesai sudah. Susah ya membersihkan hitam-hitamnya di dalam. Ya, hitam-hitamnya juga nggak bisa bersih banget. Coba kita gosok menggunakan tangan saja.
Oh, saya gosok terus takutnya nanti kalau gede ya lubangnya, jadi kita nggak terlalu berani gosok-gosok terus. Masih sedikit sih hitam-hitamnya di situ. Kita akan coba gosok menggunakan yang belum kepakai ya, di sini yang belum kepakai. Kita gosok lagi. Kita gosok bagian dalamnya saja. Gunakan bensin. Kita gosok bagian dalam saja yang ada hitam-hitamnya. Jadi hitam-hitamnya ini yang membuat olinya rembes atau bocor. Tapi walaupun masih ada hitam-hitamnya, kalau sudah kita gosok ini tentunya dia sudah rata lagi, sudah enggak rembes lagi. Oke ya, sudah bersih ya. Daun sudah bersih. Ada hitam-hitamnya, tinggal sisa sedikit, tidak apa-apa. Jangan terlalu bersih-bersih banget. Berikutnya kita pasang pistonnya. Di sini pistonnya memang sudah ya, berat-berat ya. Karetnya di sini. Memang mungkin saatnya minta ganti. Karena ini hari Minggu saya belum bisa membelikan. Kita pasang apa adanya aja dulu. Ini masih rapat ini. Masih pres yang di sini. Jangan lupa pasang pernya. Setelah kita pasang pernya, kita tekan dulu ke sini supaya posisi pernya bisa tengahnya di sini. Kamu lihat karetnya ini masih bagus, masih mekar karetnya. Aduh, susah nih. Oke, sudah kita masukkan. Sekarang kita masukkan karetnya di sini. Karet silnya. Kita bersihkan dulu. Oke, sekarang pemasangan sudah selesai ya. Kita pasang. Jadi seperti itu tadi cara mengatasi piston yang bocor. Apabila kita melihat ada oli di bagian roda, yaitu kita cepat-cepat ya, kita ambil tindakan seperti apa untuk mengatasinya. Jadi kita harus bongkar bagian pistonnya, kita bersihkan. Apabila nanti misalnya setelah kita bersihkan kok masih
bocor, jadi alangkah baiknya kita ganti dengan yang baru. Mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan komen apabila Anda pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu, dan selamat menonton video-video saya berikutnya. Terima kasih.